Rahasia Maya. Pembalasan anak laki-lakiku. Part 21. POV Maya. Anakmu itu benar-benar kurang ajar, Mas. Benar-benar tidak ada pendidikan, makiku saat kami sedang dalam perjalanan pulang. Dadaku naik turun menahan semua amarah yang akan meledak. Ali benar-benar sudah melewati batas. Dia berani menamparku, ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus membalas semua perbuatannya. Jika aku tidak bisa mengusiknya, aku akan menyakiti keluarganya. Anak-anaknya Mas Rahman itu banyak, jadi bisa dengan mudah aku menyakiti mereka. Aku akan buat perhitungan dengan mereka. Akan aku hancurkan hidup mereka satu persatu. Kamu kenapa diam aja, Mas? Beri pelajaran untuk anak kamu itu. Aku tidak mau tahu pokoknya, Ali harus minta maaf padaku, sungutku lagi pada Mas Rahman yang masih fokus mengemudikan mobil. Jadi aku harus apa, Maya? Kamu lihat sendiri kan tadi bagaimana kalau Ali marah. Aku tidak bisa melawannya, tenagaku sudah pasti kalah, balas Mas Rahman yang semakin membuat emosiku bertambah. Aku frustasi mendengar jawaban Mas Rahman. Dia benar-benar tidak bisa diandalkan. Cuma modal tampang saja, andai saja aku tidak cinta. Mungkin aku juga malas masih mempertahankan dia sebagai suami. Aku juga masih mau membuat Aini menderita, akan aku buat dia sakit hati dan merana batin melihat suaminya kini jadi milikku. Jadi kamu bisanya apa, Mas? Kamu benar-benar nggak becus ya jadi suami. Sama sekali nggak bisa bantuin istri, hardikku kesal. Aku memukul dashboard mobil kesal, ingin sekali aku menjambak rambut Aini. Wanita yang sudah merusak kebahagiaanku. Kenapa dia selalu memiliki pelindung? Jadi kamu mau aku ngapain, Maya? Aku sudah meninggalkan semuanya demi kamu. Bahkan aku meninggalkan semua anak-anakku demi kamu dan Yuda. Aku meninggalkan tanggung jawabku terhadap mereka. Apa belum cukup semua pengorbananku selama ini? Tanya Mas Rahman dengan nada kesal. Berkali-kali dia menghela nafas panjang. Mas Rahman benar, dia sudah meninggalkan semuanya demi aku dan Yuda. Tapi tetap saja itu belum cukup. Selama Aini dan anak-anaknya bahagia, aku belum puas. Aku harus membuat mereka lebih menderita dari ini. Aku menyeringai lebar ketika sebuah ide terlintas di kepalaku. Kalau kamu benar-benar cinta dan sayang sama aku, Mas, aku mau kamu mengambil salah satu anak kamu dari Aini, ucapku yang membuat Mas Rahman terkejut. Dia bahkan menghentikan laju mobil, lalu melihat ke arahku dengan tatapan entah. Kenapa, Mas? Kamu keberatan? Tanyaku lagi sambil menyeringai. Kamu gila, Maya. Kamu kan tahu sendiri kalau semua teman-temanmu itu taunya aku duda tanpa anak. Bagaimana bisa aku mengambil salah satu dari mereka? Kamu lupa itu? Tanya Mas Rahman keberatan. Tentu saja aku tidak lupa, Mas. Aku ingat, tapi nanti kita bisa bilang sama semua orang kalau anak itu anak angkat. Yang kita ambil dari panti asuhan, jawabku santai. Mas Rahman menggelengkan kepalanya, lalu merebahkan tubuhnya di kursi kemudi. Kamu gila, Maya. Aku memang sudah gila, Mas. Aku ingin membalaskan semua perlakuan Ali padaku, balasku melipat kedua tangan di depan dada. Amarahku belum sepenuhnya hilang, apalagi pipiku masih terasa perih akibat tamparan Ali. Cukup, Maya. Mereka juga tidak mengusik kita kan? Mereka jauh di sana, ucap Mas Rahman yang semakin membuatku jengah. Oke, kalau kamu tidak mau, Mas. Kita pisah saja, ancamku yang membuat Mas Rahman terkejut. Dia bangkit dan mendekatkan wajahnya padaku. Kamu bercanda, Maya. Kita bahkan belum setahun menikah, tanya Mas Rahman memegang kedua tanganku. Tapi dengan cepat aku tepis. Kamu lupa, Mas, aku sudah tidak bisa hamil lagi. Setidaknya kita punya satu lagi anak perempuan, yang bisa kita jadikan anak untuk merawat kita nantinya. Karena kamu tahu sendiri Yuda tidak akan mau dekat dengan kamu, sanggahku dengan suara melemah. Aku harus bisa membujuk Mas Rahman. Aku lupa jika Mas Rahman tidak bisa kita bujuk dengan kasar. Jadi aku harus pura-pura sedih, pokoknya aku harus bisa mengambil salah satu anak Aini. Mas Rahman tampak berpikir, aku tersenyum melihat tingkahnya. Aku yakin dia tidak bisa menolak permintaanku. Aku tahu. Ya udah kalau itu tujuan kamu, kita akan ke desa untuk mengambil Salma, jawab Mas Rahman sambil tersenyum. Good job, Mas. Batinku tertawa melihat Mas Rahman selalu melemah. Jangan Salma, Mas. Anak kamu itu lebih ngeri dari predator. Aku masih trauma dengan sikapnya yang barbar. Bagaimana kalau kita ambil yang perempuan satu lagi? Tanyaku memberi saran. Jujur saja,
Aku masih terbayang bagaimana dulu dia melompat ke arahku dan memecahkan kaca mataku. Dia juga yang memasukkan sambal di mulutku. Apalagi jika membayangkan bagaimana gatalnya seluruh tubuhku ketika dia menaburkan serbuk gatal. Aku bergidik ngeri membayangkan apalagi yang akan terjadi padaku jika dia tinggal bersamaku. Nia, dia terlalu kecil, sayang. Kamu akan kerepotan mengurusnya nanti, sanggah Mas Rahman lagi. Tidak apa, Mas. Setidaknya dia sudah bisa tidur sendiri, balasku. Tapi, cukup, Mas. Aku tidak sedang meminta pendapat kamu. Aku menyuruh kamu untuk mengambil Mia, tegasku kesal. Aku menatap Mas Rahman tajam. Iya, sayang, jawab Mas Rahman lesu. Dia kembali mengemudikan mobil. Bagus, kamu memang harus menuruti semua keinginanku, Mas. Jika tidak, siap-siap saja jadi miskin lagi. Belum tentu juga kamu bakalan diterima lagi di keluarga itu. Setelah kamu tidak berguna lagi, aku akan membuang kamu ke jalanan. Apa? Jadi mereka sudah pindah ke kota? Tanyaku ketika Mas Rahman memberitahukan jika Aini dan semua anaknya sudah pindah ke kota. Mas Rahman memang aku suruh untuk pulang ke desa dan mengambil Mia. Tapi nyatanya mereka sudah pindah. Kata Mas Rahman juga rumah itu sudah disewakan. Aku mendengus kesal mendengar berita yang tidak aku harapkan ini. Ya udah, kalau gitu kamu pulang aja. Aku akan suruh orang untuk mencari jejak mereka, balasku mematikan sambungan telepon. Aku duduk di tepi ranjang, sebaiknya aku memang harus menyuruh orang untuk mencari mereka. Atau jangan-jangan mereka tinggal di daerah ini. Karena kemarin Ali juga bertemu dengan kami kan di daerah ini. Tapi tidak mungkin, ini perumahan elit. Tidak mungkin mereka punya cukup uang untuk tinggal di sini. Aku segera mencari nomor orang suruhan, untuk mencari tahu di mana keberadaan Aini dan anak-anaknya itu. Aku tidak boleh membiarkan luka hati mereka sembuh. Halo, tolong kamu cari orang yang aku kirim fotonya. Segera cari tahu, pokoknya besok harus ada informasi, tegasku. Setelah mengirimkan foto Aini, aku segera menghapus pesan tersebut. Aku takut jika Yuda sewaktu-waktu melihat ponselku. Dia tidak pernah suka dengan pernikahan ini. Dia orang pertama yang menentang hubunganku dengan Mas Rahman. Dia tidak suka sama Mas Rahman karena menurutnya Mas Rahman laki-laki matre. Yang rela meninggalkan anak-anaknya demi wanita lain. Yuda selalu berlaku kasar pada Mas Rahman, bagaimanapun Mas Rahman berbicara lembut. Tapi itu tidak bisa membuat Yuda luluh. Padahal aku sangat ingin melihat Yuda merasakan kasih sayang seorang ayah. Dia tidak pernah merasakan itu sejak lahir. Tiap kali dia menanyakan tentang ayahnya, aku selalu berbohong. Mengatakan jika ayahnya sudah meninggal sejak aku hamil dia. Ketika dia menanyakan di mana makam ayahnya, aku hanya bisa menjawab jika ayahnya meninggal di perantauan. Ma. Tiba-tiba Yuda memanggilku, dengan cepat aku bangkit dan menghapus sedikit air mata yang membasahi pipi. Iya, sayang. Bentar, jawabku sedikit berteriak. Aku segera keluar dari kamar dan menghampirinya. Kamu mau kemana? Tanyaku penasaran. Yuda sudah rapi dengan setelannya. Minta uang, Ma. Aku mau jalan, ucapnya sambil mengikat tali sepatu. Iya. Tapi kamu mau kemana? Tumben rapi. Tanyaku lagi penasaran. Aku mau bantu temanku ke rumah sakit, jawabnya yang membuatku mengernyit heran. Siapa yang sakit? Kenapa harus kamu yang antar? Tanyaku lagi penasaran. Karena biasanya penampilan Yuda tidak serapi ini jika bertemu dengan teman. Jadi kemarin Alea nabrak orang, jadi hari ini harus kontrol sekali lagi. Aku temanin, jawab Yuda lagi menjelaskan. Yuda, berapa kali Mama bilang sama kamu? Jangan lagi berhubungan dengan Alea. Mama nggak suka dia, bentakku kesal. Mama kenapa sih? Salah Alea di mana? Dulu waktu dia pertama kali aku bawa ke sini Mama suka. Kok sekarang tiba-tiba Mama nggak suka? Tanya Yuda kesal. Tatapannya menyiratkan kekecewaan. Kamu nggak perlu tahu kenapa. Pokoknya Mama nggak suka, kamu jangan dekat-dekat lagi dengan Alea. Ini perintah Yuda, bukan permintaan. Tegasku marah. Tapi kasih Yuda alasan. Kalau tidak ada alasan yang masuk akal, Yuda akan tetap mendekati Alea, balas Yuda sambil pergi dari hadapanku. Karena dia adik kamu, Yuda. Kalian satu ayah, gumamku pelan saat Yuda sudah hilang di depan mata. Ya Tuhan, aku sangat benci takdir ini.